Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hela Mardiah, NIM 1910 12 52 299, nomor absen 31. Saya akan menjelaskan alat peraga berupa buku pintar mengenai sistem tata surya. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai pada kegiatan ini adalah sebagai berikut. 3.7 menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. 4.7 membuat model sistem tata surya. Sebelum lebih jauh mengenal alat peraga ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian tata surya. Tata surya dalam bahasa Inggris disebut solar system, yang terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Tata surya dikelilingi oleh 8 buah planet dengan orbit berbentuk elips, meteor, asteroid, komet, dan satelit-satelit alami. Matahari merupakan pusat yang sekelilinginya menjadi tempat berputar bumi dan berbagai planet tata surya. Matahari merupakan jantung tata surya. Matahari adalah sebuah bintang istimewa, salah satu dari beberapa ribu juta di dalam galaksi kita. Planet-planet merupakan benda terbesar dalam tata surya sesudah matahari, kecuali beberapa satelit yang sebanding dalam diameter dengan planet kecil Merkurius. Dalam urutan satelit yang sebanding dalam diameter dengan planet kecil. Dalam urutan menurut jaraknya dari matahari, planet itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada beberapa teori tentang terbentuknya alam semesta. Yang pertama ada teori nebula. Menurut teori ini, bahwa di jagat raya terdapat gumpalan kabut yang berputar perlahan-lahan. Bagian tengah kabut itu lama-kelamaan berubah menjadi gumpalan gas yang kemudian menjadi matahari, dan bagian kabut sekitarnya menjadi planet-planet dan satelitnya. Yang kedua, ada teori awan debu. Pada tahun 1940, seorang ahli astronomi Jerman bernama Kurt von Weizsäcker mengembangkan suatu teori yang dikenal dengan teori awan debu. Teori ini mengemukakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Sekarang ini di alam semesta bertebaran gumpalan awan seperti itu. Lebih dari 5 miliar tahun yang lalu, salah satu gumpalan awan itu mengalami pemampatan. Pada proses itu, partikel-partikel debu tertarik ke bagian pusat awan, membentuk gumpalan bola dan mulai berpilin. Lama-kelamaan gumpalan gas itu memipih menyerupai bentuk cakram yang tebal di bagian tengah dan lebih tipis di bagian tepinya. Yang ketiga ada teori
planetesimal. Teori ini mengatakan matahari telah ada sebagai salah satu bintang-bintang. Pada suatu masa, ada sebuah bintang berpapasan pada jarak yang tidak terlalu jauh. Akibatnya, terjadilah peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang itu. Sebagian dari massa matahari tertarik ke arah bintang. Pada waktu bintang itu menjauh, menurut Moulton dan Chamberlin, sebagian dari massa matahari itu jatuh kembali ke permukaan matahari dan sebagian lagi terhambur ke ruang angkasa sekitar matahari. Hal inilah yang dinamakan planetesimal, yang kemudian menjadi planet-planet yang akan beredar pada orbitnya. Yang keempat ada teori pasang surut. Mereka melukiskan bahwa setelah bintang itu berlalu, massa matahari yang lepas itu membentuk bentukan cerutu yang menjorok ke arah bintang. Kemudian, akibat bintang yang makin menjauh, massa cerutu itu terputus-putus dan membentuk gumpalan gas di sekitar matahari. Yang kelima ada teori bintang kembar. Teori ini hampir sama dengan teori planetesimal. Dahulu, matahari mungkin merupakan bintang kembar, kemudian bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan. Karena ada pengaruh gaya gravitasi bintang, maka kepingan-kepingan yang lain bergerak mengitari bintang itu dan menjadi planet-planet. Sedangkan bintang yang tidak meledak menjadi matahari. Adapun alat dan bahan untuk membuat alat peraga buku pintar seperti ini sangatlah mudah. Kita perlu menyiapkan alat berupa gunting, penggaris, stapler, karton hitam, kertas HPS, kartu gambar, kartu penjelasan, dan kartu soal. Bahannya spidol, pulpen, dan lem kertas. Adapun cara penggunaan alat peraga ini sangat mudah. Ini bisa kita terapkan pada anak kelas SD kelas rendah maupun kelas tinggi. Pertama-tama, guru menyiapkan terlebih dahulu alat peraga ini dan kita akan menjelaskan di depan kelas secara seksama. Kita buka buku ini halaman pertama. Nah, di halaman kedua di sini dijelaskan mengenai matahari. Apa itu matahari? Dan karakteristik dari matahari tersebut. Selanjutnya di sini ada dijelaskan tentang planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan terakhir ada planet Neptunus. Di dalam 8 planet tersebut kita jelaskan apa itu karakteristik dari planet, ciri-cirinya, dan untuk menguji seberapa pahamnya siswa pada materi sistem tata surya, guru telah memberikan beberapa pertanyaan yang digabungkan dalam beberapa TTS. Nah, anak-anak tadi kita kelompokkan menjadi 8 kelompok. Perwakilan dari kelompok diperintahkan untuk maju ke depan. Misalkan sini ada pertanyaannya, planet yang memiliki cincin disebut planet Saturnus. Nah, mudah kan cara penggunaan alat peraga ini? Demikian.
penjelasan dari saya salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.